कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने. Saya terasa banget tahun ini. Terasa banget, mungkin saya salah, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritual yang ada di Nusantara ini, semoga selalu bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita bisa berjumpa kembali bersama Padepokan Lokajaya. Pada kali ini tentunya kami ingin membahas Satrio Piningit ini bersama para narasumber, ya, para orang-orang yang tentunya orang alim, orang soleh. Ya, karena di saat ini menurut para ulama ini, banyak ulama-ulama dunia ini yang baik ahli tafsir mimpi, ya. Karena informasi-informasi di saat ini itu banyak juga melalui mimpi, ya. Yang artinya orang yang bermimpi-mimpi itu orang yang soleh, orang yang mendapat petunjuk melalui mimpi itu juga menurut Rasulullah itu di akhir zaman ini banyak orang yang mendapat petunjuk melalui mimpi, ya. Ini sangat luar biasa ini, ya. Nah, tentunya para ulama-ulama dunia ini juga sudah banyak mendapat petunjuk terkait dengan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, atau Sang Kinasih Satrio Piningit, ya. Nah, dengan kemunculannya ini banyak ulama-ulama yang juga sudah merasakan, yang sudah mendapat petunjuk atas sangat dekatnya atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Karena apa ini muncul dekat? Para ulama sudah meyakini. Kalau keyakinan ulama itu beda dengan keyakinan para dukun, ya. Para peramal itu beda, ya. Peramal yang zaman sekarang, ya, karena peramal zaman sekarang itu kan banyak menggunakan media, ya, kartu misalnya, kopi misalnya, teh misalnya. Berbeda dengan peramal-peramal dulu, ya, yang ahli tirakat, ahli nujum. Itu sangat luar biasa, itu ada kitab ahli nujum, ya. Kalau bisa mempelajari itu ya jadi peramal yang hebat. Nah, dengan datangnya dan keyakinan para ulama dunia ini yang sudah sangat yakin bahwasannya kedekatan kemunculan daripada Satrio Piningit ini sekitar 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi berarti 2027, ya. Kalau 3 tahun lagi itu 2028. Kalau feeling saya itu 28, tetap bagaimanapun tetap 28. Itu feeling saya, ya. Boleh dong saya ikut berfeeling lah, ya. Itu, ya, para sahabat semuanya. Karena Satrio Piningit ini, Imam Al-Mahdi ini muncul itu bukan tiada sebab. Salah satu tanda wajib kemunculan atau hari kiamat itu, sebelum hari kiamat itu harus wajib kemunculan daripada Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu sebagai tanda besar menjelang hari kiamat. Nah, ini sangat mengerikan sebenarnya, ya. Antara kita bahagia kemunculan Imam Al-Mahdi yang membawa zaman kemakmuran, zaman keadilan, zaman kesejahteraan, tetapi di sisi lain itu hari kiamat itu sudah sampai kerongkongan tenggorokan, ibaratkan kan seperti itu. Ibaratkan nyawa ini udah sekaratul maut, ya, dunia ini. Itu. Nah, karena apa itu harus muncul Satrio Piningit? Ya, tahu sendirilah bagaimana ini dunia ini saling adu domba. Bagaimana nih kejamnya orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam berpolitikan. Kejam-kejam itu. Oknum-oknum seperti itu sangat kejam. Karena apa? Ya, saat mau mencalon, ya, kalau di ini, ya, kalau mau mencalon itu kan harus ada kampanye nih, ya, kampanye
black money lah ya, yang itu yang terjadi itu banyak. Kalau mau buka-bukaan fakta sih ya, itu. Nah, dengan adanya informasi terkait dengan menurut ulama-ulama itu sudah sangat dekat atas kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini, itu juga melalui beberapa kajian ya, bukan hanya mimpi saja tetapi kajian secara ilmiah, kajian secara lihat tanda-tanda alam ya, apalagi itu berdasarkan sabda Nabi yang kalau orang muslim itu saya tahu sendiri adalah pasti itu sudah sangat yakin dan sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, apalagi itu hadis-hadisnya itu yang sahih ya, hadis-hadis yang sahih sehingga sudah tidak diragukan lagi. Nah, oleh karena itu ya para sahabat semuanya, seperti apa nih sebenarnya para ulama-ulama dunia ini dalam menafsirkan, berani mengatakan bahwasanya kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tinggal 1 tahun lagi. Seperti apa? Ini videonya. Dari hal-hal yang terjadi di dunia sekarang saya bisa pastikan wallahi saya tanggung jawab perkataan saya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar sudah sangat dekat. Saya tidak bisa pastikan beberapa bulan lagi Al-Imam Al-Mahdi muncul. Ya, tapi yang saya terasa banget tahun ini. Terasa banget, mungkin saya salah, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, tapi gak akan lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dari mimpi-mimpi orang salih. Dan dari hal-hal yang terjadi di semua dunia, kita cari tahu dari hadis-hadis sahih. Ya, hadis sahih di Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Idza iqtaraba az-zaman", ketika dekat zaman, mungkin hari kiamat, maksudnya hari kiamat, "lam takad ru'yal mu'minu takdzib", hampir mimpi-mimpi orang beriman tidak salah, tidak bohong. Dari 2023, 2024 sampai 2025, ribuan mimpi-mimpi dari orang baik, orang salih tentang Al-Imam Al-Mahdi mau muncul. Ada seorang ahli tafsir mimpi itu yang paling terkenal di dunia, namanya Syekh Fahd Al-Qarani dari Arab Saudi. Dari 2023 selalu tafsir mimpi-mimpi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Dia selalu bilang di tahun 2025 ada hal-hal yang besar. Orangnya bukan tahu tentang waktu hari kiamat, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih kasih tahu kita tentang tanda-tanda kiamat, biar kita cari tahu, biar tidak datang tiba-tiba waktu kita lagi lalai, tidak sadar. Yang aneh, banyak ulama-ulama kita gak mau sama sekali bahas tentang hari kiamat atau tentang tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman. Subhanallah, menurut Al-Faqir itu tugas syaitan. Mau muncul Ad-Dajjal ketika umat Islam lagi tidak sadar, tidak siap-siap, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Syekh Fahd Al-Qarani bertemu mimpi minggu ini atau minggu lalu kalau gak salah dari seorang baik, dan dia bertanya, apakah kamu sudah salat, dan waktu mimpi itu kapan? Dia bilang, barusan saya mimpi dan saya memang baru selesai salat witir, belum azan subuh. Ya. Terus Syekh Fahd Al-Qarni dia bilang, saya dari tahun lalu saya kasih tahu 2025 akan muncul seorang yang akan membenarkan keadaan umat Islam, wabil khusus di Timur Tengah. Itu ya para sahabat semuanya, kita saksikan bersama-sama videonya bahwasanya apa yang dikatakan ulama atau syekh tersebut sangat yakin bahwasanya kemunculan Imam Al-Mahdi ini sangat dekat. Ya, syekh saja itu yang orang alim, orang soleh itu sudah mempunyai keyakinan bahwasanya Al-Mahdi ini akan segera muncul. Nah, ini ya, beliau ini hanya memprediksi, udah merasakan energinya ya. Syekh tersebut itu sudah merasakan energi daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu, sehingga sudah sangat mempunyai keyakinan
mempunyai kesimpulan bahwasannya kurang lebih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, bahkan atau 3 tahun lagi. Ya kalau 3 tahun lagi itu kan 2028 ya, itu sangat yakin. Oleh karena itu orang-orang yang diperjalankan ini tetap harus semangat ya, harus semangat rapatkan barisan dalam menyambut kedatangan Imam Al-Mahdi Al-Muhtadhar atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya kalau beliau ini, saya ini tidak menceritakan ciri-ciri khusus ya, ciri-ciri khusus apakah Imam Al-Mahdi ini adalah seorang pernah seorang ini ya, semuanya ciri badan lah seumpamanya nih rambutnya panjang atau misalnya, atau rambutnya pendek misalnya, atau suka berpakaian sederhana kolor misalnya, atau seorang yang ahli torekoh misalnya, tidak. Tetapi beliau ini hanya merasakan energinya kedatangan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat dekat, dan energinya sudah ditangkap oleh syekh tersebut. Sehingga beliau itu berani kan mengatakan bahwasannya kemunculannya ini dengan hakul yakinnya, beliau ini mengatakan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Ini sangat luar biasa nih. Tidak ada yang berani seberani ini. Sangat luar biasa ini ya. Itu masih walau alam juga ya, karena bisa Allah itu kan bisa mempercepatkan, bisa memundurkan. Karena itu manusia itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kalau menurut para narasumber yang lain juga mengatakan bahwasanya kemunculan daripada Imam Al-Mahdi ini ya sudah di ambang pintu ini ya, tinggal mendorong saja sebagai pintu. Nah, ini kan sinkron juga ya antara apa yang dikatakan ulama spiritual ini udah mulai sinkron, sehingga membuat sangat yakin bahwasannya zaman kemakmuran ini akan segera terbuka. Zaman keadilan ini akan segera ditegakkan. Itu sangat luar biasa nih. Alhamdulillah banget ya. Pokoknya siapapun yang menjadi Satrio Piningit, menjadi SP atau menjadi Imam Al-Mahdi, ya baik itu dari golongan orang kecil, dari golongan PNS misalnya, dari golongan TNI misalnya, dari golongan polisi misalnya, dari golongan pengusaha, itu kami sangat mendukung, dan karena itu harus kita dukung lah bersama-sama, rapatkan barisan, dan kita harus mudah-mudahan lah kita bisa menjadi pasukan-pasukan elit daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Sangat luar biasa ini ya. Mari ya kita, karena kedatangan kemunculan Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini juga sebagai tanda besar hari kiamat. Oleh karena itu bagaimanapun kita, marilah kita menjaga persatuan ini, menjaga keimanan ini, saling toleransi, menjaga ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muslim, yang non muslim. Ayolah beribadah yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga kita tidak saling menyakiti ya. Itu mohon untuk dimaafkan ya, itu tadi keterangan dari narasumber Syekh ya, yang dengan tafsir mimpinya, dengan hakul yakinnya bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan segera muncul 1 atau 2 sampai 3 tahun. Insya Allah ya, subhanallah ya. Itu yang mohon untuk dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.